Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan kisah-kisah para nabi sebagai petunjuk, pelajaran, dan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Kisah-kisah itu bukanlah sekadar cerita masa lalu, melainkan rangkaian sejarah yang penuh dengan hikmah agar manusia dapat mengambil ibrah, pelajaran, darinya. Di antara kisah para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran, terdapat kisah seorang nabi agung yang begitu panjang, penuh peristiwa menakjubkan, dan syarat dengan nilai tauhid serta keteladanan. Ia adalah Nabi Musa alaihi salam, salah seorang Rasul Ulul Azmi yang diutus Allah untuk menghadapi seorang raja zalim yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Kisah Nabi Musa AS adalah kisah tentang keberanian seorang hamba yang berpegang teguh pada tauhid, tentang kesabaran seorang pemimpin menghadapi umat yang keras kepala, tentang mukjizat-mukjizat besar yang Allah turunkan, dan tentang betapa pertolongan Allah selalu datang di saat yang paling genting. Dari kelahirannya yang penuh keajaiban, perjalanan dakwahnya menghadapi Fir'aun, mukjizat Laut Merah yang terbelah, hingga wafatnya di Padang Tih, seluruh perjalanan hidup Musa adalah bukti nyata keagungan Allah dan teladan bagi umat manusia. Melalui penulisan kisah panjang ini, kita akan menelusuri perjalanan Nabi Musa AS secara lengkap dan mendalam, dibagi ke dalam beberapa bagian agar mudah dipahami. Semoga kisah ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keteguhan iman, menguatkan kesabaran, dan menanamkan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu bersama hambanya yang taat dan berjuang di jalannya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Mesir kuno pada masa Nabi Musa AS adalah negeri yang makmur dan kaya raya, dikuasai oleh seorang raja yang sangat sombong bernama Fir'aun. Ia mengaku sebagai Tuhan, menindas rakyat jelata, dan memperbudak Bani Israel, yakni keturunan Nabi Yakub AS yang telah menetap di Mesir sejak masa Nabi Yusuf AS. Seiring berjalannya waktu, jumlah Bani Israel semakin banyak. Fir'aun merasa terancam oleh pertumbuhan populasi mereka. Para penasihat Fir'aun bahkan menuturkan ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Mendengar hal itu, Fir'aun memerintahkan pembantaian keji. Setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel harus dibunuh, sedangkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Perintah ini menebarkan teror. Banyak ibu-ibu menangis karena kehilangan anak laki-laki mereka yang baru lahir. Di tengah suasana mencekam itu, lahirlah seorang bayi dari keluarga saleh Bani Israel. Ayahnya bernama Imran dan ibunya bernama Yohebed. Dalam riwayat Islam tidak disebutkan nama, namun riwayat Israeliat menyebut demikian. Bayi itu adalah Musa, yang kelak akan menjadi nabi besar. Sang ibu merasa takut jika bayi mungilnya akan ditemukan dan dibunuh oleh algojo Fir'aun. Dalam keputusasaan, ia berdoa dengan penuh harap kepada Allah. Lalu Allah mengilhamkan dalam hatinya agar membuat sebuah peti kecil dan meletakkan bayi Musa di dalamnya, lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Allah berjanji akan melindungi bayi itu dan mengembalikannya kepada ibunya. Dengan berlinang air mata, sang ibu menuruti perintah Allah. Ia letakkan Musa kecil dalam peti, menghanyutkannya di sungai, lalu meminta kakak Musa, yakni Miriam, untuk mengikuti arus dari kejauhan. Peti itu pun hanyut, mengikuti derasnya aliran Nil, hingga akhirnya sampai ke taman istana Fir'aun. Di tempat itu, istri Fir'aun yang dikenal baik hati, bernama Asyah binti Muzahim, melihat peti tersebut. Ketika dibuka, tampaklah bayi Musa tersenyum manis. Asyah langsung jatuh hati pada bayi itu. Dengan penuh kelembutan, ia berkata kepada Fir'aun, "Bayi ini akan menjadi penyejuk hati kita, janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita atau kita ambil dia sebagai anak angkat." Fir'aun yang biasanya kejam, luluh oleh permintaan istrinya. Bayi itu pun diselamatkan dan dibawa ke istana untuk diasuh. Namun, bayi Musa menolak menyusu dari perempuan manapun di istana. Saat itulah Miriam, kakak Musa, mendekati mereka dan berkata, "Saya tahu seorang wanita yang dapat menyusui bayi ini dengan baik." Mereka pun memanggil wanita itu, yang tak lain adalah ibu kandung Musa sendiri. Dengan izin Allah, akhirnya ibu Musa dapat kembali merawat anaknya sendiri di bawah perlindungan istana Fir'aun. Musa tumbuh di lingkungan istana Fir'aun. Ia mendapat pendidikan yang baik, diperlakukan sebagai pangeran, dan diberi berbagai fasilitas istana. Walau demikian, darah Bani Israel tetap mengalir dalam dirinya, dan hatinya selalu cenderung kepada kaumnya yang tertindas. Ia sering melihat bagaimana bangsa Mesir memperlakukan Bani Israel dengan kejam, menyuruh mereka bekerja sebagai budak, membangun gedung-gedung megah, bahkan piramida. Hati Musa memberontak melihat ketidakadilan itu. Meskipun tumbuh di istana, Musa memiliki sifat tegas, berani, dan mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Allah menyiapkannya untuk menjadi seorang pemimpin dan pembela kebenaran. Suatu hari, ketika Musa dewasa, ia memasuki kota di saat penduduknya sedang lengah. Ia melihat dua orang sedang berkelahi, yang satu dari Bani Israel, yang satunya dari bangsa Mesir.
Orang Bani Israel itu meminta bantuan Musa. Dengan spontan Musa memukul orang Mesir itu, dan tanpa sengaja pukulan itu menyebabkan orang Mesir tersebut tewas. Musa sangat terkejut dan menyesali perbuatannya. Ia tidak bermaksud membunuh, hanya ingin melerai. Musa pun berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku." Allah pun mengampuninya, karena Musa tidak bermaksud melakukan pembunuhan. Namun, kabar itu tersebar luas. Keesokan harinya, Musa kembali melihat orang Bani Israel yang sama terlibat perkelahian lagi. Kali ini Musa hendak menolongnya, namun orang itu justru berkata dengan keras, "Apakah engkau ingin membunuhku seperti engkau membunuh seseorang kemarin?" Perkataan itu terdengar oleh banyak orang, hingga sampai ke telinga para pejabat istana. Fir'aun pun marah besar dan berencana menangkap Musa. Saat itulah seorang pria yang beriman dari keluarga Fir'aun bergegas memberi peringatan, "Hai Musa, para pemuka istana sedang merencanakan pembunuhan terhadapmu. Maka keluarlah segera, sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu." Musa pun berangkat meninggalkan Mesir, seorang diri, tanpa membawa bekal. Ia berjalan menuju negeri Madian. Musa berjalan seorang diri keluar dari Mesir. Ia tidak membawa bekal apapun, hanya berpijak pada tawakal kepada Allah. Dalam keadaan lapar dan kelelahan, Musa terus melangkah menuju arah timur laut, ke negeri Madian. Setelah berhari-hari berjalan, ia sampai di sebuah sumur di Madian. Di sana banyak orang tengah memberi minum ternak mereka. Musa melihat dua perempuan muda yang menunggu di kejauhan dengan kambing-kambing mereka. Musa mendekati mereka dan bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab dengan penuh sopan, "Kami tidak bisa memberi minum ternak kami sebelum para penggembala selesai. Ayah kami sudah tua renta, tidak mampu lagi melakukannya." Mendengar itu, Musa merasa iba. Ia lalu membantu mereka dengan gagah dan penuh kekuatan. Ia maju ke depan, menyingkirkan para penggembala yang semena-mena, lalu mengambil air dari sumur dan memberi minum ternak kedua gadis itu. Setelah selesai, Musa duduk di bawah pohon, letih, lapar, dan haus. Ia menengadahkan tangan berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Tak lama kemudian, salah seorang dari gadis itu datang menghampirinya dengan malu-malu. Ia berkata, "Ayah kami memanggilmu untuk memberi balasan atas kebaikanmu." Musa pun pergi ke rumah sang ayah, seorang nabi saleh bernama Syuaib As. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia bukan Syuaib As, melainkan orang saleh keturunan beliau. Di rumah itu, Musa menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia melarikan diri dari Mesir karena diburu Fir'aun. Syuaib berkata kepadanya, "Jangan takut, engkau telah selamat dari orang-orang zalim itu." Salah satu putri Syuaib kemudian berbisik kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau ambil bekerja ialah orang yang kuat dan amanah." Syuaib lalu menawarkan kepada Musa, "Aku ingin menikahkanmu dengan salah satu putriku, dengan syarat engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Jika engkau menyempurnakan 10 tahun, maka itu kebaikan darimu." Musa menerima tawaran itu. Ia pun menikah dengan salah satu putri Syuaib, dan memulai kehidupan baru di Madian. Selama bertahun-tahun ia bekerja dengan tekun, mengembala ternak, dan membangun keluarga kecil yang bahagia. Setelah Musa menyelesaikan masa baktinya di Madian, ia memutuskan untuk membawa keluarganya kembali ke Mesir. Dalam perjalanan, pada suatu malam gelap di padang pasir yang dingin, Musa melihat cahaya api di kejauhan. Ia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah di sini, aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa kabar darinya, atau membawa sepotong api supaya kamu dapat menghangatkan diri." Musa mendekati sumber cahaya itu. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah pohon yang menyala terang, namun tidak terbakar. Di sanalah ia mendengar suara yang agung memanggil, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah kasutmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci, tua. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan." Allah berfirman kepadanya, "Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku." Kemudian Allah memperlihatkan mukjizat pertama kepada Musa. Allah bertanya, "Apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan ada lagi keperluan lain bagiku." Allah berfirman, "Lemparkanlah tongkatmu itu." Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang merayap dengan cepat. Musa ketakutan dan berlari menjauh. Namun Allah menenangkannya, "Peganglah ia, jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula." Musa pun memegangnya,
dan tongkat itu kembali menjadi kayu biasa. Kemudian Allah berfirman lagi, "Masukkanlah tanganmu ke dalam saku bajumu, niscaya ia keluar putih bercahaya tanpa cacat." Demikianlah Allah membekali Musa dengan mukjizat tongkat dan tangan bercahaya. Allah lalu memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan menghadapi Fir'aun. Musa merasa berat. Ia teringat dosanya di Mesir. Ia juga merasa lidahnya berat untuk berbicara. Musa pun berdoa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu saudaraku Harun. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku." Allah pun mengabulkan doanya. Musa kembali ke Mesir bersama keluarganya. Ia bertemu dengan saudaranya, Harun AS. Keduanya kemudian pergi menghadap Fir'aun, membawa risalah dari Allah. Dengan penuh keberanian, Musa berkata kepada Fir'aun, "Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Bebaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka." Fir'aun terkejut dan marah. Ia berkata, "Bukankah kami yang membesarkanmu di istana sejak kecil? Lalu engkau membunuh seorang dari kaum kami, dan sekarang engkau datang sebagai seorang nabi." Musa menjawab dengan tenang, "Aku melakukan itu ketika aku masih tersesat. Kemudian Tuhanku memberi petunjuk kepadaku, dan engkau memperbudak Bani Israel. Itu adalah kejahatan besar." Fir'aun lalu bertanya sinis, "Siapa Tuhanmu itu, wahai Musa?" Musa menjawab dengan mantap, "Tuhan kami adalah Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu, lalu menunjukinya ke jalan yang benar." Percakapan itu membuat Fir'aun semakin murka. Ia menuduh Musa sebagai penyihir. Lalu Musa memperlihatkan mukjizatnya, tongkat yang berubah menjadi ular, dan tangan yang bercahaya. Orang-orang terkejut. Namun Fir'aun tetap keras kepala. Ia berkata, "Ini hanyalah sihir. Kami akan mempertemukanmu dengan para ahli sihir kami." Fir'aun mengadakan pertemuan besar di hadapan rakyat Mesir. Ia mengumpulkan para penyihir terbaik dari seluruh negeri. Hari itu dijadikan sebagai hari raya agar banyak orang berkumpul. Para penyihir datang dan berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami akan mendapatkan imbalan jika kami menang?" Fir'aun menjawab, "Tentu, kalian akan menjadi orang-orang dekatku." Ketika pertandingan dimulai, para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka. Tali dan tongkat itu tampak bergerak seperti ular-ular besar karena sihir mereka. Orang-orang pun terpesona. Namun Musa tetap tenang. Allah berfirman kepadanya, "Lemparkanlah tongkatmu, wahai Musa." Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular raksasa yang menelan semua ular-ular buatan sihir itu. Para penyihir tercengang. Mereka sadar bahwa itu bukan sihir manusia, melainkan mukjizat dari Allah. Seketika mereka bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Fir'aun marah besar. Ia mengancam mereka, "Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku izinkan? Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang, lalu aku akan menyalib kalian." Namun para penyihir itu berkata dengan iman yang kokoh, "Lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Kami tidak akan mendahulukan engkau daripada kebenaran. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan semesta alam." Sejak itu, Fir'aun semakin keras kepala. Ia menganggap Musa sebagai ancaman besar. Namun dakwah Musa terus berlanjut, sementara Fir'aun semakin memperkuat kedudukannya dengan kezaliman. Setelah peristiwa para penyihir beriman, Fir'aun semakin murka. Ia menindas Bani Israel dengan lebih kejam. Musa terus berdakwah agar Fir'aun mau menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel, tetapi Fir'aun menolak. Allah lalu menurunkan berbagai azab sebagai peringatan. Banjir besar melanda Mesir. Sawah ladang mereka rusak, rumah-rumah terendam. Namun Fir'aun tetap keras kepala. Hama belalang menyerang, memakan tanaman mereka. Kutu dan serangga kecil menyerbu rumah dan tubuh mereka. Katak memenuhi negeri Mesir, bahkan masuk rumah, dapur, dan ranjang mereka. Air sungai Nil berubah menjadi darah sehingga tidak bisa diminum. Setiap kali azab datang, Fir'aun memohon kepada Musa, "Berdoalah kepada Tuhanmu agar mengangkat azab ini. Jika dia melakukannya, aku akan membebaskan Bani Israel." Namun setelah azab diangkat, Fir'aun kembali ingkar. Akhirnya, Allah mewahyukan kepada Musa, "Bawalah Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari, dan mereka akan selamat." Pada suatu malam, Musa memimpin ribuan Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan dengan cepat menuju arah timur, menuju Laut Merah. Ketika Fir'aun mengetahui hal itu, ia marah besar. Ia segera mengumpulkan tentaranya untuk mengejar Musa dan kaumnya.
Ketika Musa dan Bani Israel sampai di tepi laut, mereka panik. Di depan mereka ada laut luas, di belakang ada pasukan Fir'aun yang mendekat. Bani Israel berkata dengan cemas, "Sesungguhnya kita pasti akan tertangkap." Namun Musa menjawab dengan penuh keyakinan, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia pasti akan memberi petunjuk kepadaku." Allah lalu mewahyukan, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Musa memukulkan tongkatnya. Seketika laut terbelah menjadi 12 jalan, sesuai jumlah kabilah Bani Israel. Dinding air menjulang tinggi di kanan dan kiri, dan tanah dasar laut menjadi kering. Bani Israel pun melintasi laut dengan selamat. Fir'aun dan pasukannya terus mengejar. Namun ketika mereka berada di tengah-tengah laut, Allah memerintahkan air kembali menutup. Gelombang besar menenggelamkan Fir'aun dan seluruh tentaranya. Saat sakaratul maut, Fir'aun berkata, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang berserah diri." Namun iman saat itu tidak diterima, karena ia beriman setelah ajal menjemput. Allah berfirman bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Setelah selamat dari Mesir, Musa memimpin Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan. Namun perjalanan itu penuh cobaan. Di padang pasir, mereka kehausan. Allah memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke batu, lalu keluarlah 12 mata air untuk setiap kabilah. Ketika lapar, Allah menurunkan manna dan salwa, makanan dari langit yang lezat. Namun Bani Israel masih saja mengeluh. Mereka berkata, "Kami tidak tahan hanya dengan satu jenis makanan. Mintalah kepada Tuhanmu agar memberi kami sayuran, bawang, kacang, dan makanan lain." Musa menegur mereka karena kufur nikmat. Bani Israel juga dikenal keras kepala. Mereka sering membantah Musa. Ketika Musa memerintahkan mereka masuk ke tanah suci dengan iman, mereka menolak dan berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di sana ada kaum yang kuat. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah, kami akan duduk menunggu di sini." Karena kedurhakaan itu, Allah menghukum mereka tersesat di padang Tih selama 40 tahun. Musa kemudian dipanggil oleh Allah ke Bukit Hur. Ia berpuasa selama 40 hari sebelum menerima wahyu. Di sana, Musa berdialog langsung dengan Allah. Ia memohon agar bisa melihat Allah. Namun Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap kokoh di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku." Ketika Allah menampakkan sedikit dari cahayanya ke gunung itu hancur lebur, dan Musa jatuh pingsan. Setelah sadar, Musa berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada-Mu, dan aku orang yang pertama beriman." Allah lalu memberikan Taurat kepada Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Ketika Musa berada di Bukit Hur, seorang dari Bani Israel bernama Samiri menyesatkan kaumnya. Ia membuat patung anak sapi dari emas yang bisa mengeluarkan suara. Sebagian besar Bani Israel menyembah patung itu, melupakan Allah. Ketika Musa kembali, ia marah besar. Ia melemparkan loh-loh Taurat, menarik janggut Harun, saudaranya, sambil berkata, "Mengapa engkau membiarkan mereka sesat?" Harun menjawab, "Wahai saudaraku, jangan memarahiku. Aku telah berusaha menahan mereka, tetapi mereka hampir membunuhku." Musa lalu berdoa memohon ampun kepada Allah untuk dirinya, Harun, dan kaumnya. Allah menerima taubat mereka, tetapi Samiri mendapat hukuman berat. Suatu ketika, Musa ditanya kaumnya siapa manusia paling berilmu. Musa menjawab, "Aku." Allah menegurnya, karena ada hamba Allah yang lebih tahu dari sisi ilmu laduni. Musa lalu diperintahkan untuk mencari hamba itu. Musa bertemu Khidir, seorang hamba saleh yang diberi ilmu khusus oleh Allah. Mereka melakukan perjalanan bersama. Khidir membuat 3 perbuatan yang aneh. Ia melubangi perahu milik orang miskin. Ia membunuh seorang anak kecil. Ia membangun kembali tembok yang hampir roboh di sebuah kota yang penduduknya pelit. Musa selalu bertanya dan protes. Akhirnya Khidir menjelaskan, perahu itu dilubangi agar tidak dirampas raja zalim. Anak itu dibunuh karena kelak akan menjadi durhaka dan menyesatkan orang tuanya. Allah akan menggantinya dengan anak yang saleh. Tembok itu diperbaiki karena di bawahnya ada harta simpanan milik 2 anak yatim, dan ayah mereka orang saleh. Setelah itu mereka berpisah, dan Musa sadar bahwa ilmunya terbatas dibanding ilmu Allah. Musa terus memimpin Bani Israel di padang Tih. Ia mendidik mereka dengan Taurat, meski sering mendapat perlawanan. Menurut riwayat, Musa wafat di padang Tih sebelum masuk ke tanah yang dijanjikan. Ia dimakamkan di tempat yang dirahasiakan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau melihat makam Musa di dekat Bukit Merah, tetapi tidak ada yang mengetahui pasti di mana letaknya.
Musa wafat sebagai nabi besar yang penuh kesabaran menghadapi kaumnya yang keras kepala. Tauhid adalah inti kehidupan. Meski menghadapi Fir'aun yang mengaku Tuhan, Musa tetap teguh menyampaikan risalah bahwa hanya Allah yang layak disembah. Kesabaran dalam dakwah, Musa menghadapi penolakan, ancaman, bahkan ditolak oleh kaumnya sendiri, tetapi ia tidak menyerah. Pertolongan Allah selalu datang ketika terjepit di Laut Merah. Allah menolong Musa dengan mukjizat. Ilmu Allah tak terbatas. Kisah Musa dengan Khidir mengajarkan bahwa manusia hanya tahu sedikit, sementara ilmu Allah meliputi segalanya. Kepemimpinan yang tegas, Musa adalah pemimpin yang berani menegur kaumnya ketika salah, namun tetap memohonkan ampun bagi mereka. Kisah Nabi Musa AS adalah salah satu kisah terpanjang dalam Al-Quran. Ia adalah teladan tentang keberanian, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Dari kelahirannya yang ajaib, perjuangannya menghadapi Fir'aun, hingga wafatnya di Padang Tih, seluruh perjalanan hidup Musa adalah bukti bahwa pertolongan Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.